Selamat sore, para kaum muda penerus bangsa. Sore. Di sini kita akan membahas tentang antibodi bangsa memerangi korupsi demi masa depan Indonesia. Oke, di sini saya moderator bersama Kevin. Saya narasumber 1, Gustin. Saya narasumber 2, Putra Sinaga. Saya narasumber 3, Andres Wahyu. Saya narasumber 4, Abrilian. Saya narasumber 5, Dias. Oke, di sini kan narasumber kita ini adalah seorang mahasiswa yang pemikiran sangat kritis. Di sini saya mempunyai pertanyaan tentang yang menuju ke tema kita hari ini. Ada 2 pertanyaan. Saya mau tanya sama mas-masnya yang ganteng-ganteng ini, penerus bangsa ini. Caranya mas. Kenapa sih kok korupsi di Indonesia itu semakin hari semakin merajalela? Yang menyebabkan apa? Berikan pendapat kalian. Dari saya pertama, narasumber kedua, menurut saya korupsi di Indonesia itu makin berkembang karena kurang tegasnya melakukan pembasmian tentang kepada koruptor yang berjalan di Indonesia. Tapi menurut saya selain kurang tegasnya itu semacam lembaga-lembaga yang sekarang mengatasi hal itu juga bisa dikatakan ada kong kali kong demi ambisi pribadi atau demi kekayaan pribadi. Kerjasama lah ya. Ya untuk memperkaya diri ya. Misal kayak orang itu udah punya kekayaan tapi tidak memiliki puas untuk uang, karena uang itu untuk segalanya. Uang segalanya. Jadi bisa saya simpulkan ya tadi dari Mas Putra, sumber 2. Kurang tegasnya. Berarti dari ini dong, dari sistem keamanan juga. Sistem hukum juga. Tumsel ya. Berpengaruh ya? Iya. Untuk apa namanya merajalelanya Kadang pun tidak sebanding juga kan antara hukuman para koruptor itu dengan yang lain-lainnya itu kadang tidak seperti negara-negara lain itu yang kalau udah berani mau ambil kayak koruptor itu udah disantet di hukum mati kalau di luar negara lain. Tapi kalau di negara-negara masih membutuhkan HAM gitu kan. HAM atau Uang adalah segalanya. Oke, daripada terlalu jauh, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya. Nah, kan tadi kita tema kita tadi kan tentang antibodi. Antibodi seperti apa sih menurut kalian yang relevan lah untuk memerangi korupsi di bangsa kita ini biar tidak merajalela? antibody ya. Antibody kan berarti perlindungan untuk generasi setelah kita, karena di generasi kita atau sebelumnya sudah banyak korupsi dan kita tarik ke belakang juga karena itu tadi habit turun temurun bahkan dari zaman kita waktu masih dijajah ya kan. Jadi kalau menurut saya ya antibodinya demi generasi selanjutnya itu yang pertama tentang pendidikan, ditegaskan di pendidikan dalam kapasitasnya sering dirubah-rubah itu kan kurikulum harus ditetapkan, terus di dalam situ juga diberi pelajaran tentang karakter biar karakter kita tidak menjadi karakter maling atau korupsi. Berarti bisa disimpulkan ini, saya menyimpulkan ya, kita tuh harus mendidik sejak dini berarti ya, kalau disimpulkan tadi ya. Kurangnya penataan karakter sejak dini. Jadi harus ditata dulu dari bawah biar ke depannya disiplin sama kayak negara-negara lain kan. Memang sudah sedari awal sudah dididik sejak kecil, jadi tinggal meneruskan aja yang sudah kita didik itu. Harapannya agar yang kita didik itu juga pun bisa melanjutkannya ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, sangat kritis sekali. Mas Andri mungkin menambahi? Iya. Mungkin dari saya terutama tentang doktrin di keluarga juga ya, itu keluarga berpartisipasi. Misal anak-anaknya sudah menjadi istilahnya tadi maling di lingkungan atau di manapun tuh sebenarnya diatasi di keluarga dulu.
dari keluarga, terus nanti dia pasti bisa berpikir untuk jauh keluar itu bisa mengontrol dirinya, terutama tentang korupsi tersebut. Itu sih. Oke. Mungkin bagus juga ini untuk memotivasi kaum muda di ini yang menonton kita ya. Untuk dua pertanyaan ini sangat cukup kritis. Jadi ya cukup sekian untuk podcast hari ini, biar tidak garing juga. Maka see you next time. See you.